I don't care, tidak peduli lagi. Saya tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan oleh, bahkan saat telepon itu berdering, rupanya dari Donald Trump. Dia tidak memperdulikan itu. Donald Trump terus saja mengatakan dan memohon. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana. Bertemu lagi hari ini masih bersama saya. Tentunya doa yang baik-baik akan selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan juga sehat rohaninya. Apapun itu bentuk kegiatan aktivitasnya, semoga juga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ada satu berita heboh yang paling mengguncangkan guys. Ya asli, akan saya beritakan dan kita akan mereaksi bersama video itu. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ketegangan makin panas hubungan antara Amerika dan China ya dalam waktu beberapa minggu belakangan ini guys. Dan akhirnya Donald Trump sudah mulai mereda dan mencoba untuk berdialog, berdiplomasi kepada Xi Jinping. Tapi ternyata guys, saat dia meminta, saat dia mengemis, ya, apa yang terjadi? Xi Jinping malah memilih Malaysia. Ini sangat di luar dugaan guys, ya. Dicueki, ya. Presiden Amerika dicueki oleh Xi Jinping. Dan berita yang kedua ini tidak kalah serunya. Ya, bahwa kenapa Xi Jinping lebih pilih Malaysia, mengunjungi Vietnam, Malaysia dan Kamboja, namun tidak menyertakan Indonesia. Ada apa guys? Kenapa dia melewatkan negara Indonesia ini? Apa yang terjadi? Presiden Xi Jinping mengunjungi 3 negara di Asia Tenggara, tapi anehnya Indonesia di skip, gitu ya. Vietnam, Malaysia, dan Kamboja untuk menggalang sekutu menghadapi Trump tarif. Kita tahu hubungan China dan Amerika semakin memanas. Dan sesungguhnya Indonesia bisa menjadi alternatif untuk China mengrelokasi pabriknya yang ada di Kamboja atau di Vietnam. Karena walaupun tarif sedang ditunda atau dipos, Kamboja kena 49%, Vietnam 46%, Malaysia 24%, Indonesia 32%. Jadi sesungguhnya Indonesia ini ada peluang ya kalau bisa China mengrelokasi pabrik yang di Kamboja atau Vietnam ke Indonesia, lapangan pekerjaan akan terbuka sangat lebar. Karena mengingat bahkan sebelum diberlakukannya tarif Trump ini, Indonesia banyak mengalami PHK. Ada yang tahu kenapa Indonesia di skip? Spill it. Sebelum ke sana, negara tetangga kita ataupun Malaysia ini menganggap bahwa kunjungan Xi Jinping datang ke negaranya merupakan hal yang sangat penting. Dijadwalkan 15 hingga 17 April 2025. Kunjungan kepala negara asing yang sangat penting. Kunjungan Xi Jinping ini juga bertepatan dengan perannya Malaysia sebagai negara yang memegang kepemimpinan di ASEAN. Dan banyak pertemuan yang dilakukan, diserangkain pertemuan lah sampai akhir tahun nanti. Nah, bagi Malaysia sendiri ini merupakan kunjungan yang perlu dirayakan seiring dengan perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Malaysia dan China yang berlangsung tahun lalu yang menandai tonggak penting hubungan bilateral kedua negara tersebut. Tadi aku ketemu salah satu artikel yang cukup bagus dan menurutku ini keren banget dari Kompasiana yang bisa ngejelasin, karena ada beberapa artikel yang judulnya doang tapi nggak menjelaskan terkait dengan alasan Xi Jinping nggak ke Indonesia. Ini salah satunya adalah dalam posisi rantai global ya, dalam perdagangan, tetap balik lagi ke perdagangan. Ini katanya Indonesia ini posisinya sebagai rantai pasok dan rantai nilai global. Sementara kalau Vietnam dan Malaysia ini udah menjadi simpul yang penting dalam perakitan barang-barang manufaktur dan elektronik untuk pasar Amerika. Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah. Dalam konteks perang dagang, China ini lebih berkepentingan untuk mengamankan jalur-jalur logistik dan manufaktur yang rawan terganggu akibat tarif Trump. Vietnam dan Kamboja misalnya menjadi jalur transshipment barang-barang China untuk menghindari beban tarif masuk ke pasar Amerika Serikat.
Dan dari dulu pun kita tahu lah ya bahwa Indonesia ini nggak mau condong ke satu negara atau keberpihakan ke negara ini, tapi nggak berpihak ke negara ini, atau dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjauhi keberpihakan terbuka dalam konflik global. Katanya sih pemerintah Indonesia berhati-hati untuk menjaga keseimbangan relasi dengan Washington dan juga dengan negeri Panda. Jadi itu dia beberapa alasan kenapa Xi Jinping nggak mengunjungi Indonesia. Nah, menurut kalian gimana? Apakah dengan kondisi perdagangan saat ini, Indonesia dengan sikapnya yang terus berada di tengah-tengah, itu menjadi sebuah hal yang menguntungkan buat kita atau enggak? Tolong komentar. Guys, sudah kita dengar ya, Xi Jinping dari Cina ya, pergi ke Asia Tenggara, tapi tidak ke Indonesia. Dia lebih memilih Malaysia, Vietnam, dan juga Kamboja. Ada apa ini? Tentu harapan besar bagi kita di Indonesia agar Indonesia juga dapat dilirik. Kalau bisa ada banyak industri ya, dan juga proyek-proyek yang dilakukan oleh China itu masuk ke Indonesia. Sebagai investor asing tentunya ini akan membuka peluang pekerjaan bagi orang-orang Indonesia di Indonesia sendiri. Banyak sekali pengangguran di sini. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya Xi Jinping itu lebih memilih Kamboja, Vietnam, dan Malaysia untuk tempat dia kunjungi, dia datangi di Asia Tenggara. Bahkan, ya, di antara 3 negara itu, dia memilih Malaysia sebagai tempat dia stay lebih lama. Tentu karena ada banyak perundingan-perundingan antara kedua negara itu ya, terutama tentang perdagangan atau sekutu perdagangan di Asia Tenggara. Tentu saja Cina lebih mengamankan negara-negara yang sudah lama bekerja sama kepada China. Ya, dan agar perdagangan itu tidak terganggu, adanya diplomasi yang telah dilakukan. Dan apa yang terjadi? Harapan besar di Indonesia juga. Janganlah ke Malaysia saja, ke Vietnam dan Kamboja. Indonesia juga tolong. Ya. Please. APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Hubungan antara Malaysia dan China telah berakar umbi dalam sejarah yang panjang, melangkaui zaman moden yang kita kenali hari ini. Pada zaman Kesultanan Melaka, China memainkan peranan yang signifikan sebagai rakan perdagangan utama. Laksamana Cheng Ho, pelayar terkenal dari dinasti Ming, telah beberapa kali melawat Melaka, mengukuhkan hubungan perdagangan dan diplomatik antara kedua-dua pihak. Hubungan ini membuktikan betapa pentingnya Melaka sebagai hub perdagangan serantau ketika itu. Kedudukan Malaysia yang strategik menjadikannya aset berharga bagi China, baik dalam sejarah maupun era moden. Terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan berhampiran Selat Melaka, salah satu laluan perdagangan maritim tersibuk di dunia, Malaysia menawarkan akses penting kepada pasaran serantau dan global. Dalam konteks inisiatif jalur dan laluan Belt and Road Initiative (BRI), Malaysia menjadi antara negara utama dalam pelan pembangunan infrastruktur global ini. Pelabuhan-pelabuhan utama Malaysia seperti Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas memainkan peranan penting dalam menghubungkan pasaran Asia, Eropah dan Afrika. Kedudukan strategik ini menjadikan Malaysia rakan kongsi yang tidak dapat diabaikan oleh China dalam usaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dalam era moden, hubungan ekonomi antara kedua-dua negara berkembang dengan pesat. China kini adalah rakan dagang terbesar Malaysia, satu kedudukan yang telah dipegang lebih sedekad. Pada tahun 2023, nilai dagangan antara kedua-dua negara mencapai RM421 bilion, merangkumi pelbagai sektor seperti elektronik, minyak sawit dan produk perkilangan. Selain itu, pelaburan infrastruktur China di Malaysia adalah contoh jelas keakraban hubungan ini. Projek seperti laluan rel Pantai Timur, ECRL dan Bandaraya Forest City di Johor adalah antara inisiatif besar yang membawa manfaat ekonomi kepada Malaysia selain membantu China mengukuhkan kedudukannya di rantau ini. Pelaburan ini mencerminkan kebergantungan ekonomi antara kedua-dua negara. Baik, Presiden China Xi Jinping bakal diberi sambutan negara dalam satu istiadat yang akan berlangsung di Istana Negara pagi ini. Beliau yang dalam rangka lautan negara selama 3 hari di Malaysia akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wisma Putra sebelum ini memaklumkan bahawa Sultan Ibrahim juga berkenan meraihkan Jinping dan delegasinya dalam satu majlis santapan negara. Pada sebelah petang, Jinping yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana Putrajaya.
Dalam pertemuan dua hala itu, kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan kerjasama dua hala serta bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Anwar dan Jinping turut jadual menyaksikan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman dan bakal menyampaikan kenyataan bersama dua negara. Anwar juga akan menganjurkan majlis makan malam rasmi untuk meraihkan Jinping. Lawatan atas jemputan Sultan Ibrahim itu sebahagian daripada siri lawatan negara pertama Jinping tahun ini yang turut merangkumi Vietnam dan Kemboja. Kali terakhir Presiden China itu mengadakan lawatan negara ke Malaysia ialah pada tahun 2013, menyaksikan kedua-dua negara meningkatkan hubungan diplomatik kepada perkongsian strategik komprehensif. Malaysia dan China telah menjalinkan hubungan diplomatik pada 31 Mei 1974. Kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik pada tahun lepas. Selama 16 tahun berturut-turut sejak 2009, China kekal sebagai rakan dagangan terbesar Malaysia. Jumlah dagangan antara kedua-dua negara bernilai 484.12 bilion ringgit pada 2024, mewakili 16.8% daripada jumlah keseluruhan dagangan global Malaysia, iaitu 2.88 trilion ringgit. Selaku pengerusi ASEAN dan penyelaras negara bagi hubungan dialog ASEAN-China, Malaysia kekal komited untuk terus memperkukuh perkongsian strategik komprehensif antara ASEAN dan China. China is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. When you hear Donald Trump say China wants a deal, it just doesn't know how to go about it. They're proud people. J.D. Vance talks about Chinese peasants. What do you make of their conduct in this respect? If J.D. Vance thinks that he's dealing with the peasants in China, and I'm proud to be a descendant of the peasants, most of us are descendants of the peasants anyway, that's our tradition. We are farmers before, but now we are one of the leading industrialized economies in the world. So I'm sorry, J.D. Vance doesn't know what he's talking about. And therefore, I don't think there will be China-US dialogue unless the United States changes its attitude towards China. Deal with China as it is, show respect to China, show respect to the Chinese people, and don't try to impose your prejudice and biased view about China or about the rest of the world. Sudah kita saksikan, ternyata ya, hubungan baik ini, perdagangan antara China dan juga Malaysia itu sudah berlangsung dari ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu guys, dari zaman nenek moyang kita. Panglima Cheng Ho rupanya sudah ada di Melaka beberapa kali mengunjungi demi berdiplomasi, demi untuk mengukuhkan perdagangan antara kedua negara. Ya, sesuatu hal yang masih tetap terjaga hingga detik ini. Bahkan memanasnya hubungan antara Amerika dan China, Tiongkok ini lebih memilih cenderung kepada Malaysia untuk mengamankan perdagangannya. Dia tidak peduli lagi guys. I don't care, tidak peduli lagi. Saya tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan oleh Amerika. Karena dia yakin, dia faham, dia sudah sangat maju guys. China sudah sangat maju. Tidak pengaruh besar terhadap negara Amerika. Walaupun negara itu bisa dikatakan adalah negara adik kuasa. Bahkan saat telepon itu berdering, rupanya dari Donald Trump. Dia tidak memperdulikan itu. Donald Trump terus saja mengatakan dan memohon Xi Jinping tidak melakukannya, dia tidak memperdulikannya, malah dia lebih memilih pertemanan baiknya kepada Malaysia. Ini luar biasa hebat guys. Ternyata walaupun Amerika itu besar, tapi Asia Tenggara ini jauh lebih penting di mata Xi Jinping saat ini. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi bersama. Mohon maaf atas segala kesalahan perilaku saya, perkataan saya kepada Anda semua. Mohon dimaafkan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.